teman-teman, Alhamdulillah hari ini kita bersama Pak Imam dari Banyuwangi. Ya teman, dulu nih Pak Imam dari Banyuwangi pernah ke Korea Selatan ya? Iya, Korea Selatan. Nah, jadi kan ini kan biasanya yang dari Malaysia kok Korea kan lebih tinggi lah daripada Malaysia kok. Kok bisa nyasar ke Malaysia itu gimana Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit. Saya sebetulnya dulu Korea itu tahu sebetulnya Korea itu salah satu negara yang ada di Asia ya kan. Tapi saya tidak tahu pasti Korea itu seperti apa, kebudayaannya seperti apa, apalagi bahasanya. Lepas itu tahun 2003 saya sebetulnya tahun 2000 sebelum tahun 2000 tahun 99 saya ini sudah pulang dari Malaysia. Oh, udah ke Malaysia dulu? Iya, dari Malaysia. Lepas itu tahun 2003 saya ini dapat kabar PT AFCO yang merekrut tenaga kerja ke luar negeri. AFCO dulu di daerah Jakarta mana ya, saya tak pas lupa saya. Lupa, udah lama ya. Iya. Itu dapat job dari Korea Selatan itu kurang lebih 5.000 tenaga kerja. 5.000 orang? Iya, 5.000 orang. Karena dulu tahun 2003 di Indonesia kan belum dimulai sistem biometrik. Jadi semua orang boleh istilahnya bisa, bukan boleh ya. Silap saya. Bisa istilahnya? Double data. Iya, mendouble data. Jadi saya itu dulu nama nama penuh Pak Imam tadi. Saya mendapat itu tenaga kerja yang namanya Rusdian Harjo dari Bandung. Jadi saya ikut itu. Jadi apa semua saya ikut dia, pasportnya ikut itu, alamatnya ikut itu. Oh, singkat jadi ya. Namanya lain daripada itu ya? Iya, jadi saya tambah Rusdian Harjo, saya tambah Imam. Selepas itu singkat cerita, saya berangkat di Korea. Itu saya tepatnya saya di Busan. Busan itu di Busannya di daerah Gimhae. Di Korea kerja apa tuh? Ini di Korea ini saya dikerja di CNC plastik, injeksi plastik. Bilang lah. Iya, dibilang saya di injeksi plastik LG ya. LG. Saya jadi membuat peralatan-peralatan dari LG lah, pokoknya yang brand LG. Oh iya. Semuanya gitu. Itu dari brand LG. Di Korea berapa tahun Pak dulu? Saya di Korea 2003 sampai dekat 4 tahun. 4 tahun juga ya? Dekat 4 tahun. Padahal di Korea itu gajinya besar Pak? Ya. Yang terkenal gajinya besar lah. Ya, sebetulnya gaji besar, tapi walaupun gaji besar itu tidak semua gaji besar ini istilahnya bisa menggambarkan kita sebagai kerja di sana, kita bisa senang di sana, belum tentu. Karena apa? Di Korea ini saya dulu waktu di Korea itu saya tinggi saya 68. Berat badan saya tuh dulu sempat 68 atau 67 gitu. Saya sempat drop dulu kerja di Korea karena apa? Kebudayaan tidak sama. Itu awal-awal datang dari mana? Iya, awal-awal datang. Sempat kurus lah. Iya, karena tidak bisa adaptasi. Kedua, bahasa lain. Ya. Terus ketiga, saya kerja di pabrik itu tidak ada seniornya. Nggak ada seniornya? Iya, jadi tidak ada yang membimbing. Nggak ada yang membimbing gimana? Iya, jadi pakai bahasa isyarat inilah kelebihan orang kita cepat cepat ngeloading ini, tapi ya itu perlu masa. 1 minggu tuh kayaknya kayak setahun. Apalagi orang Korea tuh kalau salah itu maki-maki pokoknya. Maki-maki dengan bahasa dia. Dengan bahasa dia. Ya, bahasa kotor lah. Tapi setakat di kerja, di luar kerja dia bagus. Jadi pulang ke Korea tahun berapa? Singkat cerita, alhamdulillah saya dari 2003 itu tambah 4 berarti tahun berapa itu? 2007. Sekitar 2007 ya. Dari 2007. Dulu di Korea itu saya pernah kabur. Di Korea itu dulu saya legal. Lepas itu karena gaji tak sesuai saya pernah ilegal 8 bulan. Pernah kosongan juga Pak? Tapi balik lagi di pabrik. Bisa Pak? Bisa. Diterima lagi? Diterima. Itulah kelebihan di sana. Yang penting kita mohon bagus. Tapi ada kelebihan kerja-kerja di Korea. Bagi majikan, siapapun majikan yang di sana, dia tidak akan lepas hukum kalau dia tidak menggaji karyawan. Karena LSM di sana itu betul-betul LSM yang paling baik di dunia.
Kalau toh dia kerja 3 bulan di sana, lepas itu tak ada gaji atau itu kita bisa masuk LSM, bisa gaji kita bisa kita settle di situ. Oh gitu Pak. Iya. Oke. Kurang lebihnya bagi kawan-kawan yang di Korea, mudah-mudahan semangat bekerja walaupun kita lain kebudayaan, lain apa, kita harus cepat adaptasi. Oke teman-teman, kemarin kan Bapak ini sudah berbagi pengalaman di Korea. Jadi kita akan sedikit sepil bertanya ya, kenapa dari Korea bisa masuk ke Malaysia tuh gimana ceritanya Pak? Mungkin bisa menceritakan pengalaman sedikit. Ya. Kok dari Korea kok bisa terus meloncat ke Malaysia? Padahal kalau Malaysia ini di antara negara yang paling, kalau ngomongin gaji lah, Iya. paling rendah Pak. Di antara negara-negara lain, kayak seperti Taiwan atau Singapura, apalagi Korea. Kalau Malaysia ini kan Iya. orang ngomong paling rendah gajinya kan. Kok bisa ex Korea ke Malaysia gitu Pak? Itu bagaimana ceritanya? Saya dulu memang apa ya? Dulu sebelum masuk di Korea, dulu memang pernah di Malaysia. Oh pernah Malaysia dulu ya? Ya, pernah di Malaysia, cuman kan waktu di Malaysia, waktu saya ke Korea pun dulu tidak ada istilahnya apa ya, niat langsung itu tidak ada. Karena dulu karena dulu AFCO tahun 2004 itu dapat job sekitar 6.000 job, visa sudah ada semua itu, visa itu dalam 6.000 itu visa sudah masuk, sudah keluar semua, orangnya tak cukup. Nah, itu. Jadi habis dari Malaysia pulang ke Korea. Langsung ke Korea. Cuman itulah resikonya apabila kita instan ke sana. Kita bahasa tidak tahu. Oh nggak kursus dulu Pak? Ya harusnya kursus tapi cuman sekilas karena kan waktu. Formalitas saja mungkin ya. Waktunya, tapi yang jelas minimal kita harus tahu basicnya itu. Contoh kalau minimal hitungan ya. Hitungan itu kita harus tahu lah. Oh yang basic harus Hitungan tahu itu ya? 1 sampai 1.000, kira 100.000 itu 1 juta itu harus tahu lah. Kedua basic yang kira-kira bahasa yang dekat-dekat dengan kita, ya kan? Lepas itu bahasa-bahasa kalau kita menyapa orang sana, assalamualaikum seperti apa? Oh gitu. Annyeonghaseyo. Jadi Pak, di Korea berapa tahun Bu? Di Korea alhamdulillah saya sempat sampai 4 tahun. 4 tahun pulang? Sempat 4 tahun. Lepas itu pulang kalau 2004 berarti 2000 tambah 4 2008 ya. 2008 pulang. Terus? Di rumah sudah lama dah. Di rumah berapa tahun Pak kira-kira? Di rumah itu sampai masuk lagi 2011. Oh sempat di rumah 3 tahun ya? Terus ke 2008 ke 11, 3 tahun baru ke Malaysia lagi Pak? Ke Malaysia lagi. Nah, sampai sekarang Ya sampai sekarang, tapi istilahnya di Malaysia pun bukan non-stop kerja kayak gitu ya kan. Kalau di Malaysia udah berapa kali balik Pak yang ini? Kalau di Malaysia itu hampir setiap tahun rasanya. Setiap tahun balik ya. Tapi di Malaysia ini sebetulnya kalau di Malaysia ini kan dituntut harus dituntut di sini kan kebanyakannya kan kerja kasar. Kerja kasar ya. Dituntut di sini ini harus istilahnya serba bisa tenaga. Tenaga itu harus kuat, minimal umur ya. Umur itu kalau boleh di Malaysia itu kalau memang dituntut 40 ke bawah. Itulah kenapa saya sampai umur 50 masih di Malaysia. Ini karena saya di sini karena saya seronok sebetulnya itu. Iya. Senang, seronok itu kalau di sana kita senang. Iya. Dengan budayanya di sini, terlepas itu dari segi makanan kita sesuai lah Pak. Ya sesuai. Lagipun kita masih serumpun, ya, terus soal bahasa pun nggak susah-susah. Lagi pun di sini tuh banyak solidaritas dari teman-teman lebih. Dari teman-teman tuh banyak itu. Jadi mungkin di situ yang kita membuat betah di perantauan tuh. Kalau boleh tahu Pak, di sini kerja apa sih Pak? Kalau di sini saya sebetulnya kerjanya ya tetap kerja bangunan. Bangunan Pak ya. Tapi saya sendiri jarang kalau dapat pun saya contoh buat rumah ya kan. Iya. Buat rumah ini nanti saya ada orang. Contoh buat rumah ini contohnya 2.000 kaki persegi. Iya. Ini kamu berani berapa? Kalau satu kaki contoh dia berani diambil 40 ringgit berarti 2.000 kali 40. Itu sudah saya kasihkan gitu aja. Saya nggak mau risiko. Pasal saya sudah kerja di bangunan tuh sudah mungkin karena faktor usia ya. Jadi Saya masih muda Pak. jadi kayak sudah merasa letih gitu loh. Iya. Saya itu.
Jadi sekedar istilahnya sekedar mencarikan kerja-kerja kawan, hasil-hasil sedikit sudahlah begitu. Ya. Jalan. Yang lain kaya yang kita. Kalau Pak asalnya dari mana Pak? Saya asli dari Banyuwangi. Banyuwangi teman-teman ya. Banyuwangi. Banyuwangi itu salah satu kabupaten Jawa Timur. Kabupaten bagian apa tuh? Kabupaten dari Surabaya ya, bagian dari Surabaya. Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Surabaya. Yang ujung sendiri, ujung Pulau Jawa. Ya. Malah dekat dengan Bali Pak. Ya, kecamatan saya itu Celuring. Desa saya Seraten. Ya. Kalau Bapak tinggalnya di sini Pak? Ya. Tinggal di sini. Yang tinggal di sini saya saya tinggal di sini di Lubuk Meriam. Lubuk Meriam itu ikut Tasik Glukur itu ikut Pulau Pinang. Oh, Pulau Pinang Pak ya? Ya, ikut Pulau Pinang. Nanti Ya. kapan-kapan kita boleh mampir ke rumahnya Pak? Mungkin Insya Allah boleh, seperti siap. rumahnya ya? Boleh. Seperti Oke. apa? Iya, seperti boleh. apa rumahnya? Mungkin teman-teman mau lihat dari Ya, balik. tapi kalau Ya. menurut saya segera lagi untuk kawan-kawan, anak-anak terutama yang masih umur 21 sampai 30, saya sarankan kalau boleh kerja di Korea saja. Korea saja. Jangan kerja di Malaysia lah. Ya, Ya, betul. di samping gajinya Masalahnya basicnya sekarang di Korea tuh basic sekarang pun sekitar kalau nggak salah kalau diteruskan duit Indonesia sudah 20 juta. Ini basic. basic saja Pak ya. Ini belum Tapi dengan biaya juga banyak loh Pak di sana. iya sebetulnya itu oknum lah ya. Iya, Tapi berbaloi lah. Iya. Kalau banyak pun di sana mungkin kerja 6 bulan sudah habis. Sudah habis Pak ya. Pak ya. Hasilnya Paling tak banyak. sampai 100 juta. Oh, iya juga. ini saran saya. Makanya kuasai bahasa Korea dulu. Kalau yang berminat ke sana kursus dulu bahasa Korea. Puasa dulu Pak ya. Ya, kursus dulu. Lepas itu mudah kok, bahasa Indonesia itu mudah. Bahasa Korea itu Korea. mudah. Kalau betul-betul belajar dalam 2 bulan clear. Sudah boleh menguasai. Sudah menguasai Pak ya. Iya, karena salah satu bahasa yang paling mudah dipelajari itu termasuk bahasa Korea itu. Paling mudah. Cuman bahasa Korea itu ada 3 tingkatan. Mungkin sama seperti kayak Kita bicara dengan sebaya kita pakai bahasa begini, bawah kita sama atasan lain. oh mungkin kayak Jawa, Ya. Jawa halus, Jawa. Ya, contoh lah kayak kalau makan ya kan. Makan itu kan bahasa bakunya kan mogu. Kalau kita ngasih tahu sama atasan kita, contoh lah, bos ayo makan kan gitu. Bos mogo siu gitu. Oh gitu ya Pak. Iya. Kalau sama teman-teman gitu. Kalau teman-teman mogo macam itu saja sudah bisa beda aja. ya. Oh, gitu. Atau mogo semnida gitu. Yang atasan itu. Ya, pakai siu, pakai itu. Lebih sopan Jadi gitu ya. intinya itu kalau pakai atas, kalau kita cakap dengan orang yang di atas itu harus sudah ada gitu. Gitu. Oke teman-teman ya, kayaknya kurang udah lebih. cukup durasinya ya. Nanti kita akan Sama-sama. main ke rumahnya Bapak Imam. Nah, ya. Mungkin kita bisa melihat di rumahnya, di rumah sewa sana Pak ya. Oke, terima kasih. Oke Pak, terima kasih atas Ya, waktunya Pak ya. sama-sama. Oke teman-teman. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang bersama Pak Imam di Malaysia.